Halo semua, di sini saya akan membahas tentang bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Selama ini, kita sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Namun, apakah kalian tahu sejarah, kedudukan, serta fungsi penting dari bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yuk kita simak penjelasan ini. Bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia karena melalui proses sejarah yang panjang, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa nasional yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca sudah dimulai pada masa Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Pada masa Kerajaan Riau Lingga, pusat pengembangan bahasa Melayu dibina oleh Raja Ali Haji, sehingga bahasa Melayu Riau menjadi bahasa standar. Kemudian, pada Kongres Pemuda pertama, 30 April hingga 2 Mei 1926, Tabrani mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan yang kemudian disebut bahasa Indonesia. Maka, 2 Mei 1926 ditetapkan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia dan dikukuhkan pada Kongres Pemuda yang kedua yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada 18 Agustus 1945, Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Tahukah kamu bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi loh, tetapi juga memiliki berbagai fungsi penting yang membentuk kehidupan di Indonesia. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengajaran. Di sekolah-sekolah dan universitas, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian materi pembelajaran. Hal ini memastikan bahwa pengetahuan dan informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkendala perbedaan dari bahasa daerah. Dalam sektor pemerintahan, bahasa Indonesia juga digunakan dalam penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta dalam komunikasi antar lembaga negara. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan jelas dalam dokumen-dokumen negara sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia yang tepat juga menjadi landasan dalam menjaga kesatuan dalam pengambilan keputusan bersama di tingkat nasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan dalam meningkatkan kesadaran budaya nasional di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan dan mewariskan warisan budaya kepada generasi mendatang, seperti seni, sastra, dan tradisi yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan anak muda juga dapat membentuk karakter bangsa yang mencintai budaya dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Di sisi lain, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial. Penggunaan bahasa Indonesia yang inklusif dan mudah dipahami
di semua lapisan masyarakat akan membuka ruang bagi berbagai kelompok, termasuk mereka yang berasal dari daerah terpencil atau kurang berkembang untuk turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran bahasa Indonesia sangat penting dalam menciptakan kesetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.